Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube OCP Vlog. Sudah sekian lama saya tidak mengupload video di channel ini ya. Jadi kembali lagi saya akan membahas tentang motor saya lagi ini, motor CB150R dengan salah satu part yang sudah terpasang jelas ya. Langsung saja. Dan ini dia, yaitu ada footstep racing atau underbone racing, bisa disebut seperti itu. Tapi untuk umumnya ini disebut underbone seperti itu. Nah, ini apa fungsi underbone itu? Kenapa saya ganti seperti ini? Nah, fungsi yang pertama karena posisi stang saya itu sudah menggunakan RZR dan posisinya nunduk ya. Jadi untuk menunduk itu posisi kaki itu enggak enak kalau pakai footstep standar bawaan pabrik, bawaan motor. Posisi pijakan dan juga nekuk kaki pergelangannya tuh nggak enak. Maka dari itu saya ganti footstep racing kembali. Dulu sebenarnya itu pernah saya pakai footstep racing, tapi saya belum membuat channel YouTube ini, dan dulu sudah saya jual seperti itu. Dan kembali lagi, footstep racing ini mereknya itu footstep fastback ya, bisa dilihat jelas. Nah, ini fastback seperti itu. Ini saya dapatnya itu cukup murah. Ini bekas ya, ini bekas, kanan kiri satu set bekas. Saya dapatnya warna hitam itu sangat-sangat langka menurut saya ya pribadi, karena dari dulu tuh saya nyari yang bekas itu daripada beli baru, karena ini juga banyak ubahan sebenarnya. Nanti ubahnya saya jelaskan. Ini dapat bekas harga 200.000 di marketplace kota Semarang ya, sekitar Semarang. Itu cukup murah menurut saya ya. Dan juga warnanya hitam, nih warna hitam, karena kebanyakan itu menurut saya pribadi warnanya itu ada yang merah, ada yang juga silver, kemudian kuning atau emas. Nah, itu paling banyak menurut saya pribadi. Elegannya itu elegan warna silver dan juga merah ya, warna hitam ya. Tapi menurut saya pribadi, saya selectnya di hitam, warna hitam ini karena lebih simple. Dan kembali lagi, ini untuk kondisinya sih masih overall bagus ya, meskipun ada lecet pemakaian, wajar lah kayak gitu. Ini basicnya tuh untuk CB lama atau CB150R generasi yang pertama. Ubahnya langsung saja ya. Untuk ini saya bagian kanan dulu yang saya bahas. Nah, untuk masternya tuh posisinya seperti ini ya. Ini underbone ini basicnya tuh hampir sama seperti Nui Racing, cuman berbeda motif coraknya aja. Posisinya sih menurut saya pribadi sama, dan beberapa detail-detailnya itu bagian sama seperti itu. Masterland di sini posisinya ini ada ubahan dikit, ada lubang yang mungkin sudah dibuat lama ya untuk pemilik sebelumnya. Jadi saya tinggal meneruskan saja, karena kalau nggak di lubang bagian sini, nah ini bisa dilihat, kalau tidak di bagian lubang tambahan ini nih nggak bisa kepakai master remnya ini. Master remnya masih standar punya saya. Maaf kalau motornya kotor karena sering kena air hujan ya, kadang kehujanan sedikit. Seperti itu. Untuk posisi master rem ini normal, berfungsi normal. Kemudian peletakan tabung rem ini masih saya menggunakan tabung rem minyak rem yang lama. Ini bracketnya masih yang lama, saya kaitkan ke sini. Ini ada lubang di sini, jadi saya pakai aja seperti itu. Kemudian untuk switch rem ini ya masih berfungsi normal. Kemudian tonjokan master remnya ya. Nah, ini ya catatan ya, kalau untuk punya underbone seperti ini itu harus usahakan posisi master rem ini tonjokannya ini ya lurus. Nih. Nah, harus lurus. Kalau ini sampai bengkok pasti itu nanti keras dan juga nggak bisa ngerem. Nah, itu pasti terjadi. Jadi usahakan, ini udah di custom, jadi saya pendekin untuk part yang lama itu. Nah, ini bosingannya ya, ini bosingannya yang di bagian tonjokan master rem sudah saya ganti, itu bawaan standarnya yang tadi saya tunjukkan seperti itu. Kemudian ada lagi untuk switch remnya, nih per pengaitnya ini di bagian ini ya, seperti ini sih. Nah, seperti ini per pengaitnya untuk tonjokan ke switch rem saya ganti juga yang panjang. Untuk selang rem masih menggunakan TDR yang lama ya, seperti itu. Kemudian ada detail lagi seperti ini.
Untuk bagian ini underbone ini memang detailnya itu customnya saya ubahan cukup ekstrim ya, karena harus motong underbone-nya sendiri seperti ini. Nah, tuh kan kelihatan yang natap rangka atau kegores rangka. Itu saya gerinda aja ini karena ini bekas, jadi saya nggak eman ya. Lagian ini dipakai masih enak. Saya gerinda aja ini karena ini kena rangka itu. Nah, itu PR yang selanjutnya. Jadi harus dipotong, digerinda, dihalusin. Kalau mau dipermanis digerinda lagi sampai halus, terus dicat ulang lagi underbone-nya. Nah, tapi karena saya males ya, nah, underbone-nya yang penting bisa kepake sekarang dan look dapat aja, berfungsi normal. Nah, itu aja. Ini setelannya ini di sini ada lubang 1 2 3 di dalam sini nggak kelihatan ya. Itu saya ini setelan paling depan, karena paling belakang nanti ini natap ke footstep belakang, tabung minyak remnya seperti itu. Dan untuk yang bagian sebelah ini ya, sebelah kiri ini notabene tidak ada ubahan yang terlalu banyak seperti yang sebelah sana ya, sebelah kanan. Cuman sama aja di bagian sini ya. Nah, ini natap rangka harus digerinda underbone-nya seperti itu. Kalau dipaksakan ya nanti nggak enak posisinya, ngebautnya nggak bisa kencang, gampang rawan lepas baut-bautnya. Nah, seperti itu. Tidak ada ubahan lebih seperti itu, masih berfungsi normal. Untuk persnelingnya ini tidak kebalik ya, jadi normal posisinya, masuk pertama gigi satu ke bawah, ke yang selanjutnya ke atas, ke atas, ke atas. Nah, seperti itu normal kan. Kemudian kalau underbone sebelah pakai underbone itu biasanya persnelingnya itu menjadi masalah ya, kadang keras, kadang ya itu kadang ada yang keras. Biasanya itu satu untuk bagian bracket ini ya. Nah, bracket ini persneling ini dibuatkan seperti letter U seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat letter U. Kemudian ini tambah bracket lagi, tambah seperti ini supaya ini lurus ke belakang. Usahakan ini jangan sampai menceng. Kalau bisa nih ini dibuatkan yang model bisa fleksibel ya, ini ya, ini ya. Apa? Ini namanya kalau di sini namanya seling seperti itu. Penyangga seling ini yang bisa fleksibel seperti itu. Kalau di tempat kalian mungkin bisa dikoreksi ya, ini namanya apa lupa. Yang penting ini adalah penyangga persneling ke bagian ini, tuas seperti itu. Jadi ini harus dibuatkan bracket seperti letter U. Kalau enggak, kalau ini langsung ke sini dibautkan di sini itu, wah itu otomatis keras banget. Udah pernah nyoba saya. Jadi saya tambahin, sesuaikan lurus ke bagian ini. Jadi kan ini lurus ya. Nah, saya langsung contohkan aja. Ini sudah saya tarik kopling. Nah, ini nah ke atas, nah terus seperti itu, aman, normal seperti itu. Jadi tidak kebalik ya, untuk posisi gearnya masukkan ke bawah gigi satu, kemudian selanjutnya ke atas, ke atas, ke atas seperti itu. Cuman itu aja untuk yang bagian sebelah kiri ubahannya. Untuk ini ya bracketnya, ini bracket aluminium persnelingnya usahakan kuat. Kalau nggak kuat ya rawan patah seperti itu. Untuk custom sendiri saya cuma habis 75.000 ya di bengkel langganan saya pribadi ya. Ini customnya 75.000, jadi anak udah langganan dari zaman ban besar sampai sekarang. Itu yang garap sana semua sih, teman saya pribadi. Overall sih untuk penggunaan harian lebih nyaman underbone ini daripada underbone step bawaan pabriknya seperti itu. Jadi saya rekomendasi untuk underbone racing digunakan harian, tapi dengan penyesuaian yang pas agar kenyamanan berkendara bisa enak dipakai seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ini ya, infokan. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan kata-kata dan perbuatan mohon dikoreksi, bisa kalian komen saja ya kalau ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen saja kalau ada yang pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.